Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertanyaan kali ini datang dari mahasiswa UIN Bandung ya. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama terkait hukum berjualan di sekitar makam yang dikatakan makam tersebut itu membawa berkah atas dagangannya. Apakah diperbolehkan seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bahwa sesuatu itu mubarak, berkah, ya, itu tentu saja datangnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana datangnya bulan Rajab itu, bahwa itu termasuk bulan yang insya Allah diberkahi. Bahkan ada riwayat yang masyhurah dan amalan para ulama, doa ketika datang bulan Rajab itu, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami, keluarga kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami ke bulan Ramadan. Jadi itu atas dasar riwayat, atas dasar nas, ya kan. Nah, tentu kaitannya dengan makam itu ya tentu tidak ada, ya kan, riwayat itu, ya, bahwa makam itu harus dihormati, jelas, ya kan, tidak boleh menginjak, bahkan duduk di atas makam itu saja dilarang, ya kan. Jadi ya sesuai dengan ya ketentuan yang digariskan di dalam riwayat, ya, kalaupun tidak ada ayat pasti tidak ada, tapi di sini riwayat dari ya Rasul SAW atau dari para sahabat dan para tabi'in, ya. Jadi itu di luar konteks, ya, pertanyaan itu. Berarti ya kembali kepada baroah asliyah, pada dasarnya itu mubah saja kan, berjualan di situ dengan etika bisnis, etika berjualan secara jujur, tidak memahal-mahalkan harga dan tidak memuji-muji harga begitu. Jadi itu sepenuhnya ya adab, ya, tijarah, adabul bai' ya, dalam Islam itu. Jadi kembali kepada kebolehan, ya, kebolehan berjualan selama tentu saja apa yang dijual itu adalah halal, lalu tata cara berjualannya itu juga tentu sesuai dengan adab atau etika bisnis yang islami, syar'i. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya, pertanyaan berikutnya, saya menyewa rumah namun baru tahu bahwa toiletnya itu menghadap kiblat. Apakah diperbolehkan kita menggunakan toilet tersebut dan sikap apa yang harus diambil solusi? Ya, itu memang tentu saja ada adab juga, akhlak dan adab, bahwa buang air kecil atau buang air besar itu kan dilarang menghadap ke arah kiblat. Jadi syarriku au gharibu, ya kan, jadi ke arah timur atau ke arah barat. Nah, ke arah barat itu boleh, tapi ke arah kiblat, nah berarti kan harus dipersiskan, ya kan. Itu gharibu au syarriku, kan dalam riwayatnya begitu. Jangan menghadap ke arah kiblat, kan. Berapa sampai diharamkan tidak? Perintahnya itu supaya tentu saja ta'aduban, ya, adab, ya, adab itu. Kalau menyengaja sesuatu yang di sananya itu anjuran, adab, lalu menyengaja itu menjadi haram. Tapi kalau tidak menyengaja
kagok atau apa begitu ya, itu ya begitu, itu rumahnya sempit atau ya tidak tahu ya kan, ya itu makruh ya kan. Berarti kan tidak hati-hati, kita harus hati-hati untuk menyesuaikan adab etika itu sesuai dengan adab dan etika syar'i islami begitu ya kan. Nah, bagaimana kalau sudah disewa ya kan rumahnya atau dibeli ya kan menjadi milik. Nah, kalau sudah jadi milik itu kan tahta tasarruf ya, kita punya kebebasan untuk berbuat. Kalau misalnya tidak mengakibatkan kerugian mudarat ya bagus ya direnovasi ya kan digeser sedikit begitu kan. Nah, itu lebih kalau memang ya akan ada kerugian dan mudarat ya tawajuh saja, walaupun apa namanya klosetnya kemana kan kita yang melakukannya tidak harus yang ngikuti kloset, kita tawajuh kemana kan bisa begitu ya kan. Itu ya, demikian. Jadi usahakan memang sesuai dengan syariku awaribu atau jangan ya menghadap ke arah kiblat ya, wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya ya. Pertanyaan berikutnya terkait nikah siri ya. Apakah hal itu dibenarkan dalam syariat mengingat bagaimana dampaknya terhadap anak, hak perempuan dan anak? Terkait nikah siri tidak ya, soal nikah siri, nikah itu diperintahkan supaya mu'lan ya. Oleh karenanya ada syarat yaitu syuhud ya, kesaksian. Bahkan kalau tidak ada saksi ya nikahnya kan menjadi tidak sah ya kan. Wasyahidai adlin, saksinya saja 2 orang yang adil. Dan ini cukup untuk tentu saja i'lan ya kan, memberikan informasi yang open terbuka bahwa ada pernikahan antara fulan dan fulana ya jam sekian di hari ini kan begitu ya kan. Nah, oleh karenanya sambungannya dengan i'lan itu ya ada tentu saja tabrikah, doa berkah kan, kalau orang itu dihadirkan ya kan. Iya, nah, bahkan menghadiri undangan walimatun nikah itu wajib, ya kan? Itu karena pentingnya masalah itu kan wajib, ya kan? Terus ya, bagaimana ini dengan nikah siri? Ini kan kebiasaan, ya kan? Tentu kebiasaan itu harus disesuaikan dengan ya adat, itu harus diluruskan, disesuaikan dengan syariat. Nah, kan begitu ya kan. Kecuali kalau fi halati al-idtiror, dalam kondisi yang darurat ya, apakah terkait dengan kedua mempelai ya kan, atau situasi ya. Jadi diberikan kelonggaran fi hudud ad-darurah saja, iya kan. Jadi tidak kembali menjadi kebiasaan. Iya. Ini karena memang ya darurat ya, dibolehkan dalam batas kedaruratan itu saja begitu kan. Saking perlunya wajibnya itu syahadah itu, Khalifah Umar Ibnul Khattab ya, dengan fikhu Umar Ibnul Khattab dalam kitab fikhu Umar itu ya, mewajibkan ya syahadah itu ya. Bahkan ada kasus ya nikah yang tanpa disaksikan oleh 2 saksi gitu kan. Maka Umar mengambil tindakan ya, itu harus dihukum. Nah, itu sama dengan apa namanya perbuatan yang ya
haram dan tentu saja dia melakukannya itu melanggar, ya itu diberikan sanksi oleh Umar ibn Khattab, bahkan diberi had, ya haddu azina waktu itu, karena karena tanpa diberikan saksi tidak sah, tapi dipaksakan. Itu Umar memberikan sanksi sebagai Amirul Mukminin, pemerintah waktu itu, ya kan, itu selain nikahnya itu ya dicoret, ya kan, juga para pelakunya itu diberikan sanksi, ya kan, ya sanksi, ya had az-zina, ya kan, dan itu kan berat, ya kan. Tentu akibat dari itu kan menjadi ruang untuk orang itu bermudah-mudah, padahal ini sesuatu yang sakral, ya kan, hurmah, ya kan, tapi digampang-gampangkan, ya. Nah itu bahayanya, jadi menggampang-gampangkan nikah itu dengan hawa nafsu atas nama ya toleransi atau apapun, ya kan, tidak boleh, ya kan. Itulah hududullah, jadi batasan-batasan yang Allah gariskan. Tidak boleh batasan itu ada batasan tanah saja kan tidak boleh melampaui hak milik orang lain batasannya itu kan, apalagi ini batasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengikuti peraturan yang mengharuskan adanya izin, ya pernikahan itu supaya mu'lan tertib, itu adalah wajib, ya wajib, sebagaimana Umar pada posisinya itu sebagai Amirul Mukminin, ya sekarang kan Amirul Mukminin ya pemerintah kita, ya kan, ketika itu menggariskan sesuatu yang dalam rangka melaksanakan syariah dan kemaslahatan, itu wajib diikuti. Kalau orang tidak mengikuti, tentu saja harus diberikan sanksi, ya kan, yang sesuai dengan aturan itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Pertanyaan berikutnya terkait ketika seorang perempuan kedapatan sedang halangan, apakah diperbolehkan untuk membaca Al-Quran dengan Quran digital? Ya, tinggal ini pemahaman tentang mushaf Al-Quran itu kan. Kalau Al-Quran itu bacaan, ya kan, tapi teks yang dibaca itu disebutnya mushaf, al-mushafus syarif. Nah, ada aturan tentu saja. Ya kan, membaca mushafus syarif itu selain adabnya itu wudu, ya kan, juga harus dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil, ya kan. Jadi orang yang punya hadas, ya kan, ya tentu saja harus mengangkat hadasnya, raf'ul hadasil akbar dan raf'ul hadasil asghar, begitu kan. Itulah memang aturan, ya dalam ibadah, dan tilawatil Quran itu naun minal ibadah, ya kan. Makanya tidak sembarang, ya kan, setelah tatahur dari hadas besar, hadas kecil, juga fasta'idz billah, ya kan, membaca isti'adzah. Idza qara'tal Quran fasta'idz billah, ya kan, harus bahkan diperintahkan itu kan. Itulah ketentuan-ketentuan ibadah itu seperti itu. Karena ibadah itu ya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua tentu saja ingin diterima ibadah itu, ya kan, harus disesuaikan dengan adab dan etikanya, begitu. Itu termasuk tadi raf'ul hadasil akbar dan raf'ul hadasil asghar. Apakah dengan teks apa itu, video atau apa, ya kalau mengikuti boleh, ya kan. Jadi sebagai alat saja, alat bantu saja, ya kan, ya supaya tilawah kita ini bisa lancar kan. Ini
Tapi dengan menyetel, itu bisa. Tapi hanya pembantu saja, tidak menggantikan. Iya. Jadi al aslunya ya tilawah ya oleh ya qori itu kan. Jadi ya demikian. Jadi kalau hanya alat bantu boleh kan. Ya, bahkan mungkin dari jarak yang agak jauh kita dengar begitu ya kita ngikuti boleh gitu kan. Kayak dari murojaah begitu. Wallahu a'lam.